Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan PKWU, produk kreatif. Ya, artinya kalian akan belajar tentang produk kreatif PKWU yang mana minggu kemarin break even point, kemudian yang sekarang itu akan menghitung harga pokok produksi. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu, oke, ketua kelas Tiara untuk berdoa terlebih dahulu. Sudah telah selesai, kemudian selanjutnya yaitu Bapak akan mengecek dulu kepada putra kami, yaitu putra putri atau peserta didik yang mana apakah hari ini masuk semua atau tidak? Masuk. Alhamdulillah nihil ya, berarti hari ini masuk semua ya. Oke, setelah masuk semua, terlebih dahulu kita biar kalian semangat, biar kalian fresh dalam belajar ini, kalian akan menyanyikan yaitu lagu Indonesia Raya. Maka oleh sebab itu kalian dipersilakan untuk berdiri. Selanjutnya yaitu yang mana kalian kemarin kita minggu kemarin mempelajari break even point, yang sekarang yaitu HPP ya. Kemudian yang kalian pelajari apa manfaat kalian bagi perusahaan untuk melakukan produksi. Jadi nanti perusahaan itu bagaimana melakukan produksi. Kemudian media apa yang kalian diproduksikan ya. Medianya apa nanti ya kalian ya, itu contohnya. Kemudian selanjutnya di sini yaitu apa kalian harga pokok produksi di sini, bagaimana nanti suatu perusahaan menciptakan namanya produk. Produk itu kalian bagaimana supaya mengalami keuntungan, tidak mengalami kerugian. Ya, jadi nanti dihitung bahan bakunya berapa, kemudian tenaga kerja termasuk listrik dihitung semua. Nanti ketika kita menjual, nanti satu unitnya atau satu produk dijual harga berapa. Jangan sampai nanti dihitung satu produk umpamanya katakanlah Rp1.000, habisnya ternyata kita dijual Rp900, maka akan mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu ya, kalian akan melakukan yaitu pembentukan tes ya, tes yang mana kalian nanti kasih waktu tes bakat dan minat kalian. Nanti kalian apakah kalian cocok nanti untuk berjualan atau memproduksi barang. Ya, waktunya nanti kalian cukup 5 menit saja ya untuk menggambar tes kemampuan bakat dan minat kalian ya.
Kasih nama biasa ya sudah. Nah, tinggal tuliskan nanti pokoknya pohon apa ya. Ya, kasih ini kelas 11 ya, fase F 10, 11, pokoknya kasih kelas 11 aja ya, kelas 11 semuanya. Oke, sekolahnya SMK dulu dan Kalibun tuh. Kemudian nanti kalian pokoknya pohon apa yang kalian gambar, pohon beringin, pohon apa. Pohon apa ini tulis. Pohon apa? Pohon apa? Kita kasih nama pohonnya. Sudah? Sudah? Mantap. Gimana? Jangan pohon aja. Berarti kalau ada kemangan berarti tujuannya sudah kemangan. Berarti kita produksinya tersebut dari akhirnya kemangan. Selesai? Oke, sudah selesai. Kumpul seadanya. Kumpul. Kalau sudah selesai, selanjutnya berarti nanti kalian dan nanti kita akan membahas tentang harga pokok produksi ya, kemudian jadi nanti istilahnya kalian akan mampu melakukan perhitungan harga pokok produksi, kemudian ya tujuannya itu peserta didik diharapkan mampu menentukan harga pokok penjualan, kemudian menentukan juga harga pokok produksi, kemudian peserta didik diharapkan mampu mengimplementasikan dan diinginkan biaya produksi. Intinya nanti bagaimana kalian bisa menghitung biaya produksi. Setelah itu ya kalian nanti memiliki apa itu kelompok dulu. Ya, silakan membuat kelompok, artinya 4 sampai 5 orang. Berarti ada di sini dibikin 4 kelompok. Silakan membentuk kelompok dulu. Di situ nanti ada LKPD, lembar kerja apa? Lembar kerja peserta didik ya, artinya nanti kalian dikerjakan LKPD tersebut. Soalnya ada ya 1 sampai 5 dikerjakan. Kemudian lembar jawabannya nanti ada di belakangnya ya, itu lembar jawabannya. Ini soalnya, ini soal. Lanjut lagi ya. Nanti kita akan mengintegrasikan. Oke ya, cukup ya, sudah selesai ya. Sudah selesai, cukup ya waktunya untuk diskusi kalian. Langkah selanjutnya yaitu kalian akan persiapan untuk mempresentasikan apa yang ada soal di LKPD ya. Nanti kalian maju satu kelompok maju-maju, nanti setelah selesai presentasi
kalian boleh mengajukan pertanyaan tiap kelompok ya. Silakan kelompok 1 untuk presentasikan. Maka kelompok 1 silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang harga pokok produksi. Pertanyaan pertama, bagaimana tujuan menghitung harga pokok produksi bagi perusahaan? Jawabannya, menentukan harga jual produk. Jika perusahaan tidak mengetahui berapa total nilai harga pokok produksi, maka perusahaan akan sulit dalam menghitung dan menentukan harga jual produk. Oleh karena itu, perusahaan harus mengetahui apa saja komponen serta biaya dalam proses produksi sebagai tahapan awal untuk menentukan harga jual agar mendapatkan keuntungan. Kedua, pemantauan biaya produksi secara real. Biaya produksi yang telah direncanakan akan dimonitor dan dianalisis apakah sudah terrealisasi sesuai dengan rencana atau masih ada yang kurang. Jika terjadi selisih, perusahaan dapat mencari tahu penyebabnya agar kedepannya dapat membuat keputusan lebih baik dalam kegiatan produksi. Yang ketiga, perhitungan laba rugi secara periodik. Tujuan dari mengetahui berapa nilai harga pokok produksi adalah untuk memastikan apakah kegiatan produksi dan pemasaran dalam periode tersebut mampu menghasilkan keuntungan atau malah menimbulkan kerugian untuk perusahaan. Hal ini akan melibatkan informasi laba rugi bruto dari perusahaan. Keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi. Perusahaan harus bisa menyajikan data terkait harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produksi di mana biaya tersebut akan melakukan produksi yang baru terjual pada tanggal neraca disajikan masuk dalam variabel harga pokok persediaan produk dalam proses. Saya menjawab dengan hal yaitu tahap pertama 40 juta ditambah 450 juta ditambah 40 juta yaitu 66 juta sama dengan 420 juta rupiah. Tahap kedua 120 juta ditambah 9 juta sama dengan 130 juta. Tahap ketiga 131 juta ditambah 80 juta diambil 1 juta sama dengan 200 juta. Kemudian tahap keempat 200 juta ditambah 1 juta diambil 20 juta sama dengan 282 juta. Jadi harga pokok produksi PT Makmur Abadi selama bulan Oktober senilai 282 juta rupiah. Selesai? Oke, selesai. Jadi tadi teman kalian sudah mempresentasikan ya yang mana tadi kira-kira dari hasil presentasi tersebut kalian apakah ada yang mau bertanya? Silakan, tiap kelompok mau bertanya. Silakan. Apa yang dimaksud dengan biaya produksi? Dari situ ya. Jawabannya, biaya produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan bahan baku menjadi produk. Sedangkan biaya non produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk produksi untuk kegiatan non produksi seperti kegiatan pemasaran dan kegiatan administrasi umum. Sudah selesai ya, sudah selesai. Oke, dari tadi hasil kelompok sudah kasih pertanyaan untuk kesempatan 2 yang mana nanti yaitu bahwa nomor 7 terutama yang dimaksud dengan biaya produksi dan jadi dikeluarkan biaya produksi oleh seorang yang akan membuat produk, bahwa produk tersebut nanti bagaimana kita akan menghitung ke depannya yaitu biaya tenaga kerjanya berapa, bahan bakunya berapa ya ketika kita mau diproduksi, itu salah satunya ya. Oke, selesai pertanyaan persentase yang kelompok ke-1 ya. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok kedua untuk mempresentasikan. Maju kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang harga pokok produksi. 1. Bagaimana tujuan menghitung harga produksi bagi perusahaan? A. Menentukan harga jual produk. Jika perusahaan tidak mengetahui patokan nilai harga pokok produksi, maka perusahaan akan sulit dalam menghitung dan menentukan harga jual produk. Oleh karena itu, perusahaan harus mengetahui apa saja yang komponen serta biaya dalam proses produksi sebagai tahapan awal untuk menentukan harga jual agar mendapatkan keuntungan. B. Pemantauan biaya produksi secara real. Selanjutnya, biaya produksi yang telah direncanakan akan dimonitor dan dianalisis apakah sudah terrealisasi sesuai dengan rencana atau masih ada lebih atau kurang. Jika terjadi selisih, perusahaan dapat mencari tahu penyebabnya agar kedepannya dapat membuat keputusan lebih baik dalam kegiatan produksi. C. Perhitungan laba rugi secara periodik. Tujuan dari pengetahuan berapa nilai harga pokok produksi adalah untuk memastikan apakah kegiatan produksi dan pemasaran dalam periode tersebut mampu menghasilkan keuntungan atau malah menimbulkan kerugian untuk perusahaan. Halaman 2. 120 juta ditambah 9 juta sama dengan 131 juta. Tahap 3. 131 juta ditambah 80 juta dikurangi 7 juta sama dengan 204 juta. Tahap 4. 204 juta ditambah 100 juta dikurangi 22 juta sama dengan 282 juta. Jawabannya sudah ketemu. Harga pokok produksi PT Mamuju Abadi selama bulan Oktober senilai 282 juta. Sudah selesai presentasikan, kemudian kelompok mana yang mau bertanya? Silakan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan harga pokok. Harga pokok adalah harga atau nilai barang yang dijual. Umumnya cara menghitung HPP ini ditentukan pada persediaan awal produk ditambah dengan jumlah harga produksi dan dikurangi dengan persediaan akhir produk. Pertanyaan betul. Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang pertama. Kemudian yang perlu kalian ketahui di sini harus akan menggambarkan bagaimana kesimpulan untuk harga pokok produksi. Di sini pengertian harga pokok produksi adalah penjualan atau harga yang dapat dipahaminya. Salah satunya yaitu sebagai jumlah pengeluaran dan beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan dalam rangka menghasilkan suatu produk atau jasa. Itu yang dikatakan HPP. Kemudian tujuan HPP di sini yaitu menghitung harga pokok produksi, ya. Yang kedua, yang pertama menentukan harga pokok jual produk, yang kedua pemantauan biaya produksi secara real. Jadi tujuan dari tujuan dari HPP, harga pokok produksi, yang pertama menentukan harga jual produk. Kemudian yang kedua pemantauan biaya produksi secara real atau secara nyata. Kemudian yang ketiga menghitung laba rugi secara periodik. Ya, kemudian yang keempat menentukan harga pokok persediaan produk jadi artinya ketika kita punya bahan persediaan harus dihitung, ya, jangan sampai bahan persediaan stok itu tidak dihitung. Contoh, kita akan memproduksi, ketika suatu saat mungkin minggu depan ada kenaikan, kita sudah akan menghitungnya bahwa diperkirakan mungkin minggu depan akan ada namanya bahan bakar naik, kemudian kita bisa namanya stok kita atau bahan untuk minggu yang akan datang diproduksi kita punya simpenan. Jadi itu harus dihitung, termasuk tenaga dan jasa juga harus dihitung, yaitu namanya harga pokok produksi. Jadi setelah itu kalian coba menyimak dari tayangan video yang Bapak bikin, ya, dari di video ini kalian tinggal menyimak saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Fajriah di Mapos Kaweku. Hari ini kita akan belajar tentang menghitung harga pokok produksi. Sebelum Ibu lanjutkan pembahasan, Ibu mohon untuk tidak men-skip video ini, apalagi langsung absen dan mengcopy paste jawaban kesimpulan dari teman-temannya. Silakan disimak baik-baik ya, Nak. Nah, harga pokok produksi itu apa sih?
Simpelnya, bagi ibu, harga pokok produksi itu adalah harga modal. Jadi, jumlah inilah yang menentukan nanti harga jualan seperti apa, dasar menentukan harga jual. Nah, untuk menentukan harga pokok produksi, kita harus mengetahui dulu semua biaya produksi dari barang atau jasa yang kita produksi. Nah, berikut ini merupakan penjelasan dari biaya produksi, yaitu terbagi menjadi 3. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku terbagi menjadi 2, yaitu biaya bahan baku utama dan juga biaya bahan penolong. Oke, hari ini segitu dulu yang kita pelajari. Kasih sudah menonton video ibu. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, tadi kalian sudah menyimak tayangan video ya. Jadi Bapak akan memuat penguatan sekali lagi ya, yang mana tadi harga pokok produksi. Jadi termasuk kalian sudah dilihat, kemudian unsur-unsur yang harga pokok produksi yaitu biaya bahan baku langsung ya. Kemudian bahan baku langsung ini contohnya menghitung bahan baku, biaya bahan baku yang dibeli, kemudian total bahan baku yang akhir periode. Kemudian biaya tenaga kerja ya, ini kalian harus dihitung juga apakah tenaga kerjanya menghabiskan beberapa orang atau 1 atau 2 orang. Dan kemudian yang ketiga biaya tidak langsung overhead manufaktur ya, termasuk depresi bangunan pabrik, kemudian termasuk peralatan pabriknya juga harus dihitung pada waktu awal mau namanya suatu produk. Jadi ini salah satu unsur-unsur harga pokok produksi tadi yang telah dipaparkan Bapak ya. Untuk ini berarti materi sudah selesai, kemudian kalian ya udah selesai ke HPP, jadi nanti kita minggu depan ke yang lain. Ini ada penguatan dari Bapak ya untuk soal ya, untuk yang akan datang bahwa ini artinya lembar tes penilaian siswa, artinya bahwa kamu itu nanti bisa nggak mengerjakan, cukup waktunya ini hanya kecepatan 2 menit saja untuk mengerjakan soalnya. Kecepatan ya, bisa ABC deh ini banyak. ABC kasih nama kelas, waktunya akan mepet sedikit, dipercepat. Sudah selesai dulu? Ya. Oke, sudah dikumpulkan. Sudah selesai kumpulkan. Bawa ke depan. Oke ya, berarti kalian sudah mengerjakan selesai semua ya. Jadi kemudian Bapak akan ngasih reward kepada kalian ya, artinya bonus. Kemudian siapa yang bisa menjawab ya di sini? Siapa presiden yang kelima? Megawati Soekarno Putri ya? Pertama siapa? Pertama Soekarno. Yang kedua Soekarno. Ya. Bonus ya, ini pulpen. Ya, yang berikutnya ya, yaitu kalau ditiup yaitu berbunyi, kalau ditiup berarti tidak berbunyi, kalaupun apa ulangi ya,
kalau ditiup jadi mati jadi rame. Apa namanya? Apa? Kalau ditiup buah apa yang kalau dikupas luarnya bagus tapi bijinya tidak bagus? Kedong-dong. Dapat lagi. Ya itu dari Bapak ya. Dari Bapak pertanyaan seperti itu ya. Terima kasih kepada anak-anak. Hari ini kita akan akhiri untuk presentasi di sini, termasuk boleh dikata termasuk kalian berhasil semua. Oke, sebelumnya yaitu kalian terima kasih telah kalian istilahnya pada hari ini presentasi. Kemudian ketua kelas untuk memimpin doa. Mudah-mudahan berangkat dengan selamat, pulang pun dengan selamat. Silakan ketua kelas Tiara untuk memimpin doa bahwa kita di akhir pelajaran ini kita harus berdoa ya selesai. Mungkin nanti setelah ini ada pelajaran berikutnya ya, pelajaran matematika mungkin kita lanjutkan ya. Oke, ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Doa dalam hati mulai. Selesai. Ya, oke, udah selesai. Berarti Pak Anto sudah memberi hari ini yaitu tentang pelajaran PKUU. Tinggal kita lanjut ke berikutnya, minggu berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.